Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom kita semua, shalom. Saya kurang dengar suaranya, shalom anak-anak muda. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sondong semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya, kalau saya lihat ada 2000 orang di tempat ini. Berikan tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Semua anak-anak muda di tempat ini siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang siap memuji nama Tuhan, mari salami samping kanan kiri depan belakang, katakan kita luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di saat Tuhan hadir di atas puji-pujian kita tahu kita selalu bersuka cita untuk Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita mau memuji nama Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. bersama katakan Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. ya luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lagi-lagi bertepuk tangan. Hari ini kita mau tinggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Angkat pujian bersama dengan saya, kita katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. ya luar biasa. Mulia Yesus nama di atas segala nama. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini kita mau nyatakan Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang kita sembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. bersiap, katakan Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. hanya nama Yesus yang bertata, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus yang layak dimuliakan. Sorakan haleluya. Haleluya. Semuanya siap memuji nama Tuhan, amin. Boleh lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Namamu dipuji,
sorak dengan segenap hati, Raja yang tinggi, namamu dipuji. Sorak dengan segenap hati, bersiap katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, ya Raja keagungan, dia Raja keagungan, Raja keagungan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan kita duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Yes, Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Dari tempat ini ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mau berseru memanggil nama Tuhan. Dari tempat ini ya Bapa yang baik, segala kerinduan kami mau bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Yesus. Kami anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Kami anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Bapa yang baik, segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu. Berseru padamu,
kami nyatakan pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku terhubung denganmu. Lebih lagi kami mau terhubung bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Semakin dekat dan lebih dekat lagi di hadirat-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari berseru di hadapan Tuhan. Mari panggil nama Yesus dari tempat ini. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau lebih lekat mendekat kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berhubung padamu Tuhan, lebih dan lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami panggil nama-Mu. Ini kerinduan kami, puji-Mu menyembah-Mu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Terima kasih. Sampai selama-lamanya kami mau perkatakan ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami ya Tuhan, berjalan beriringan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak pilihan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi generasi Yeremia ya Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa, terima kasih ya Allah ya Roh Kudus. Ku terhubung
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bawa kami dekat ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, yang berdaulat. Sekali lagi nyatakan, teguh denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan Tuhan nama-Mu ya Tuhan. Diagungkan, dimuliakan. Ya la 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 la. Dari tempat ini kami berseru memanggil nama-Mu. Haleluya. Sungguh kami tahu ya Tuhan, sungguh kami percaya kasih-Mu besar bagi setiap kami, kasih-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan, tak pernah terlambat ya Bapa. Pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami bersyukur sampai hari ini ya Tuhan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ajaib Engkau,
rumah Tuhan hari ini. Sungguh kami bersyukur karena roh Tuhan ada pada kami. Sungguh kami bersyukur roh Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kami ada dan kami diberkati hari ini. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Dan kami menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Benih firman ditabur hari ini. Kami menerima firman itu. Ditabur di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami siap merenungkan. Kami siap diberkati. Kami siap diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Sungguh pujian yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena apa yang telah Yesus lakukan, kita layak hari ini. Kita layak di mezbahnya. Kita layak membawa sembah kita. Kita layak di hadapannya. Kita layak melayani Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya. Bagi saya adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Ketika apa yang telah Yesus lakukan, karyanya yang sempurna, dan kemudian oleh karena perbuatannya dan diperhitungkan kepada kita, kita dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan dan kita dilayakan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata begini. Kita beroleh keberanian masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Haleluya. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Haleluya. Dan hari ini sungguh satu kesempatan yang saya sangat syukuri kepada Tuhan. Kalau bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para youth di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan dan melayani firman Tuhan hari ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Tapi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan di tempat ini, ya, pada Pak Petrus, Ibu dan semua tim ya yang mengundang kami boleh punya waktu untuk melayani hari ini di rumah Tuhan. Sungguh semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya barangkali belum kenal ya. Kalaupun mungkin ada flyer ibadahnya dibagi mungkin ya hanya tahu nama ya. Nama saya Abdi Benaris Raja Guguk. Ada Raja Guguk di sini? Atau ada pernah dengar marga Raja Guguk? Raja Gugu, Aritonang, Simare-mare, Opus Sungguh ya. Itu kalau di suku Batak Toba itu semua jadi satu itu, ya kan? Nah, tetapi lebih lagi walaupun kita mungkin beda marga-marga di sini, tapi di dalam Tuhan kita juga satu. Haleluya, haleluya. Dan saya bersama dengan istri saya ada dia Boru Simatupang, ya. Boru Simatupang dari Tarutung. Ada orang Tarutung? Tidak ada ya, Tarutung Pacurna Pitu. Kalau saya tadi lupa ya, saya dari Sidikalang. Ada Sidikalang? Ada? Oh, banyak Sidikalang. Oh ya, Horas Sidikalang. Gitu ya. Iya, saya dari Sidikalang, tepatnya di Kecamatan Sempat Lempu, Bunturaja. Saya di Bunturaja, masuk kecamatan lagi ya. Sekitar 25-30 menit lah dari Sidikalang ya. Saya bersyukur hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan tentu hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Karena kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih. Persekutuan adalah untuk kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Betul? Betul ya? Dan hari ini saya akan bawakan satu tema untuk menjadi renungan bagi kita. Terlebih para youth ini ya. Yaitu tentang rencana Tuhan di saat kita gagal. Siapa yang pernah gagal? Semua pernah gagal. Makanya tema ini tidak asing sebenarnya. Nggak akan ada yang tersinggung. Betul nggak? Karena semua pernah gagal. Kita semua pernah gagal. Tapi kegagalan itu mungkin berbeda-beda.
Atau cara pandang kita terhadap kegagalan itu juga mungkin berbeda-beda. Ada orang bilang, kemarin saya bercita-cita mau jadi pegawai negeri, gagal. Saya bercita-cita jadi pengusaha, oh nggak jadi, gagal. Ada banyak pilihan-pilihan yang kita buat atau asumsi kita tentang kegagalan. Tapi saat saya melihat firman Tuhan, begitu signifikan sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kegagalan. Kegagalan yang diceritakan atau yang dituliskan dalam Alkitab bukan kegagalan tentang apa yang kita mau. Bukan tentang kegagalan tentang apa yang kita cita-citakan. Tapi kegagalan yang banyak dicatat dalam Alkitab termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Hampir semua tokoh-tokoh mengalami kegagalan. Hanya Yesus yang tak pernah gagal. Katakan amin. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab pernah gagal. Siapa yang disebut bapak orang beriman di dalam Alkitab? Abraham. Dia pun banyak kegagalannya. Tapi dia tetap dijuluki, dapat nama sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tapi kalau kita lihat dari hidupnya, perjalanannya, banyak sekali kegagalannya. Banyak sekali kegagalannya. Ya, tetapi bagaimana kita kemudian melihat hari ini? Dari cara pandang Tuhan mengenai kegagalan. Dan tentu Tuhan pun mau kita belajar dari firman-Nya. Ya, haleluya. Dan rencana Tuhan di saat kita gagal. Hal yang penting, yang pertama yang mungkin mau kita lihat adalah apa arti dari gagal itu sendiri. Betul ya? Apa arti dari gagal itu? Kalau tadi kita katakan kita semua pernah gagal. Saya pernah gagal, teman-teman pernah gagal. Tapi Alkitab berkata tentang gagal itu apa sih sebenarnya? Itu yang mau kita lihat. Ya, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Itu di dalam Kejadian pasal 12. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memberikan satu harapan kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai keturunan. Tapi di pasal 15, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, seolah-olah itu Abraham gak pegang lagi. Abraham sudah mulai udah mulai goyah imannya nih. Udah mulai goyah di mana? Tuhan katakan saya akan diberikan keturunan, mana? Gak ada. Akhirnya di pasal 16 kalau kita lihat Kejadian pasal 16, wah, di sini mulai kegoyahan iman itu mulai terjadi. Istrinya bilang begini, Abraham, gak ada keturunan, mana yang dikatakan Tuhan. Begini sajalah, itu ada Hagar, hamba perempuan yang ada di sana. Ambil saja itu jadi istrimu, supaya kita dapat keturunan anak. Abraham bilang apa? Bagus juga idenya istriku ini. Diambilnya. Padahal di sejak awal Tuhan udah katakan, aku akan menjadikan keturunanmu banyak. Di pasal 16, Abraham gagal. Tidak memegang janji Tuhan. Dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Dia mencoba meraih sendiri keturunan itu. Dengan cara apa? Bukan menerima dari Tuhan, tapi dari cara mereka sendiri. Itu adalah kegagalan. Kalau secara pikiran mereka, apakah mereka berhasil dapat anak? Dari Hagar? Berhasil. Ini yang saya katakan, bahwa kegagalan itu sekarang dibicarakan oleh Tuhan bukan tentang apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mau. Itu yang terpenting. Jadi supaya kita dapat melihat bersama-sama, kata gagal yang mau kita belajar dari firman Tuhan hari ini bukan tentang apa yang saudara mau, bukan tentang apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Kita dipanggil dipersatukan di dalam Kristus. Dahulu kita adalah kegelapan, sekarang ada di dalam terang. Tuhan mau dan Tuhan mempersiapkan kita di dalam pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada rencana-rencana Tuhan yang dipersiapkan bagi kita. Amin. Ada rencana Allah yang dipersiapkan bagi setiap kita. Dan itu yang sekarang untuk kita masuk di dalamnya. Supaya kemudian apa yang Tuhan rencanakan, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, tetapi hari ini kita melihat kegagalan ini bukan hanya dari Abraham.
Saya mau lihat kita hari ini, kegagalan itu kita lihat daripada Adam dan Hawa. Boleh next. Rencana Tuhan. Wow. Ini rencana Tuhan. Kenapa manusia diciptakan dan Taman Eden disediakan? Ini rencana Tuhan. Ada sebuah rencana yang besar di sana yang Tuhan siapkan kepada manusia. Yaitu sebuah hubungan. Kenapa mereka ditempatkan di satu tempat yang begitu spesial? Begitu khusus yang namanya Taman Eden. Dikatakan oleh ayat, oleh firman Tuhan bahwa di sana semua tersedia. Dan manusia tidak akan kekurangan apa-apa. Apa yang dibutuhkan ada di sana. Kenapa? Itulah yang dimau Tuhan untuk setiap kita. Amin. Tapi tentu bukan hanya apa yang disiapkan. Kemauan Tuhan juga adalah adanya hubungan. Tadi pujian kita berkata, ku terhubung denganmu. Ini yang Tuhan mau. Kita akan lihat bagaimana kegagalan ini terjadi. Di ayat 15 Kejadian pasal 2. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di balik ayat 17, di balik kata Tuhan bahwa jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di balik itu adalah karena apabila mereka makan, mereka akan mati. Di balik itu semua apa yang diinginkan Tuhan? Sebuah hubungan, kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Bukan supaya Adam dan Hawa sejak awal tahu baik, tahu jahat. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan mereka. Tujuan Tuhan adalah ada hubungan bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 itu dan pasal 3 dikatakan bahwa Allah di sana berjalan pada hari-hari apa itu? Sore hari, ya. Allah sering berjalan di sana. Ngapain? Membangun hubungan dengan manusia. Dia mau membangun hubungan. Tetapi Tuhan tahu ketika mereka makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, hubungan itu akan terputus. Mati adalah berarti tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mati adalah berarti tidak ada hubungan dengan kehidupannya Allah. Gak ada kehidupan Allah di dalam diri kita. Itu mati. Ya, pernah gak jadi orang Kristen merasa gak? Udah Kristen tapi kayaknya gersang sekali, pernah gak ngerasa? Kok sepertinya udah Kristen tapi kok gersang sekali? Gitu ya. Pergi gereja, kayak gak rasain apa-apa. Berdoa tapi kayak membosankan. Bernyanyi begitu tapi gak ngerasain apa-apa. Gersang, mati gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Saya mau katakan begini. Saat kita pergi ke rumah Tuhan atau dimanapun kita beribadah Bapak Ibu. Teman-teman semua. Bahkan mungkin ketika kita pun gak rasakan apa-apa. Bukan berarti tidak ada Allah di sana. Ada Allah di sana. Ada hadirat Tuhan di sana. Yang menjadi persoalannya adalah di kitanya. Di orangnya. Sampai gak bisa ngerasain hadirat Tuhan gitu. Sampai gak bisa ngerasain kehadiran Allah di sana. Sampai gak bisa ngerasain kehidupan Allah di sana. Dengar firman kayak biasa aja. Datar aja ya kan. Ada di sebelah kita dengar firman aja sudah mau kayak. Sudah kayak mulai tersentuh ya kan. Masih hanya baca ayat sudah mulai tersentuh. Siapa pernah ngerasa demikian? Pernah ngerasa? Masih hanya baca nih. Kok udah kayak nyentuh kita? Itu karena Tuhan sedang menghubungkan dirinya dengan kita. Amin. Kita layak di sana. Sebuah hubungan direncanakan Allah. Hidup ini bukan soal karena kita sukses selesai. Kita dapatkan semua yang kita mau, yang kita cita-citakan. Terus dikatakan, oh ini udah mantap nih. Orang bertuhan ya begini. Enggak. Apa yang lebih diinginkan Tuhan dari hidup saudara dan saya adalah hubungan. Amin. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak muda yang terus mau membangun hubungannya dengan Tuhan. Kita hadir bisa duduk hari ini di sini. Saya percaya di dalam hati teman-teman saya ini semua anak-anak muda. Karena ada kerinduan untuk bisa terus terhubung dengan Tuhan.
Ada amin? Ya. Kita gak hanya sekedar mau jumpa teman, ya. Walaupun kita senang bisa jumpa sama teman, ya. Jumpa sama sahabat-sahabat kita di sini. Ya, pasti kita senang akan hal itu. Tapi lebih lagi, ada sebuah kerinduan yang dalam. Ada sebuah hal di dalam hati kita yang Tuhan kasih. Di mana Dia menghendaki adanya hubungan kita dengan Dia. Apa yang menjadi kegagalan Adam dan Hawa? Dalam Kejadian 3 ayat 6. Ini adalah kesimpulan kegagalan itu. Yaitu ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka gagal untuk menguasai taman dan memelihara taman di Eden. Itu adalah kegagalan. Tuhan udah kasih. Apa yang disediakan Tuhan boleh kamu nikmati. Apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sediakan, itu sudah cukup bagi kita. Amin. Adam mencoba mendapatkan hal yang lain. Hawa mencoba mendapatkan hal yang lain. Seolah-olah apa yang Tuhan siapkan kurang untuk dirinya. Akhir-akhir ini banyak orang seperti itu, orang Kristen pun banyak. Merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Tuhan kasih, merasa kurang. Merasa kayak seperti apa? Dia pernah merasakan puas di dalam Tuhan. Nah ini yang terjadi kepada Adam. Ini kegagalan Adam. Dia nggak merasa puas dengan apa yang sudah disediakan Allah. Bahkan dikatakan kamu akan mengusahakan ini semua Adam. Usahakan ini semua. Saat Tuhan mengatakan perintah ini, waktu itu masih Adam sendirian, belum ada Hawa. Itu di pasal yang kedua, belum ada Hawa. Masih Adam. Tapi di pasal 3, ini merupakan kegagalan dari manusia. Di mana Hawa sendiri. Di sana Hawa sudah ada. Hawa yang berbincang-bincang dengan si ular itu. Mereka bercakap-cakap. Tahu nggak apa yang dipercakapkan? Bukan hubungan dengan Tuhan yang dipercakapkan. Yang dipercakapkan adalah, oh kalau dimakan ini, kalau diraba mati. Mereka percakapan tentang kematian. Halo? Tuhan gak bilang kita percakapkan atau perkatakan kematian-kematian. Enggak. Apa yang mau kita habiskan dalam hidup kita hari ini sebelum Yesus datang kali kedua? Berbicaralah tentang kehidupan. Amin. Berbicaralah tentang Yesus. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Perbanyak perkatakan Yesus dalam hidup kita. Anak-anak muda perkatakan Yesus dalam hidupmu. Perkatakan firman-Nya terjadi atas hidupmu. Perkatakan janji-janji Tuhan atas hidupmu. Bagi masa depanmu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu sakit, perkatakan kesembuhan bagi tubuhmu. Kalau kamu di dalam kesusahan, perkatakan ada pertolongan Tuhan bagimu. Itu yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehidupan itu yang mau kita perkatakan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan apa? Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Sekarang ini banyak anak muda udah mulai terbawa arus dalam dunia. Apa yang mereka pikirkan? Iya, betul. Perkembangan zaman. Ya kan? Kalau sekarang generasi apa namanya? Generasi oke. Ya. G, oke. Dan sekarang ini adalah dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat. Betul ya? Tidak salah. Apa yang menjadi salah? Ketika kita nggak mencapai, ketika kita nggak mendapatkan ambisi-ambisi kita. Bukankah banyak anak muda menjadi putus asa? Merasa gagal, merasa gagal, merasa gagal. Padahal Alkitab katakan, kegagalan itu bukanlah tentang apa yang kita mau. Tapi kegagalan yang diperhitungkan Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan katakan lakukan ini tapi kita nggak lakukan. Itulah kegagalan bagi Tuhan. Sekarang ini katanya, saya nggak tahu ya. Ada di sini orang-orang kantor, pejabat-pejabat negara ada yang kerja-kerja di perkantoran, pegawai negeri. Belum ada, tapi akan ada. Amin. Amin, akan ada. Perkatakan hal-hal yang baik. Amin. Ya. Tapi katanya, saya nggak mau juga ini berasumsi-asumsi ya.
Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Katanya kalau kita mau mendapatkan sesuatu di dalam mungkin pejabat, mungkin di pemerintahan, sedikit harus agak ada pelicin-pelicinnya katanya. Tahu maksudnya pelicinnya? Harus ada ordal orang dalam. Agak ada siraman-siraman dikit katanya gitu. Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak pernah lihat sih. Tapi banyak rumornya begitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak memakai cara-cara itu. Karena kita tahu Tuhan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Ia telah mengenal saya dan teman-teman semua. Dalam kitab Yesaya dikatakan sebelum dunia dijadikan, Ia telah mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi teman-teman. Ia telah mengenal kita. Dan dikatakan Ia telah menetapkan, membuat rancangannya bagi kita. Ia sudah membuat sesuatu untuk kita. Saya dulu waktu kecil pengen jadi camat. Kenapa camat? Waktu saya kecil orang tua saya kepala desa. Jadi dulu sering kalau tugas-tugas pemerintahan, camatnya datang ke rumah, ya kan? Atau orang-orang dari kantor camat berkumpul di rumah. Saya dulu senang kalau orang-orang camat datang ke rumah. Karena kalau datang saya cair. Cair kalau datang mereka. Itu zaman-zaman saya kecil masih itu. Kenapa cair? Ya, kalau kita datang langsung dipeluknya, ya kan? Nah, sini, abdi sini gitu kan. Habis itu, nah pergi jajan, wah gitu ya. Cair lah pokoknya. Jadi sebelum mereka pulang saya nggak pergi main-main kemana-mana. Pastikan dulu cair, ya kan? Iya, saya dulu kecil-kecil udah ngerti begituan. Ada yang seperti saya di sini? Hah? Kalau datang tamu, ya kan? Ini memang orang-orang di kampung yang begini. Orang-orang di kampung yang begini, ya kan? Kalau ada tamu dulu, ini berkat ini. Ada tamu ada berkat ya. Udah pasti itu dulu ya. Jadi sebelum mereka pulang, kita stay di rumah, tenang duduk. Ya. Padahal biasanya gak pernah tenang di rumah. Karena ada tamu baru tenang. Tunggu disuruh beli sesuatu ke kedai. Udah disuruh beli sesuatu di kedai, ada kembaliannya kan? Biasanya mereka gak ambil lagi tuh kembalian. Ambil aja untukmu. Wah gitu ya. Senang gak dapat begitu? Senang. Senang kita ya. Tapi kita akan kembali ke sini lagi ya. Kita lupakan dulu masa kecil saya. Adam dan Hawa gagal. Ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Mereka gagal bahwa disuruh menguasai, memelihara taman. Tapi mereka mulai mengambil sesuatu yang bukan ditujukan Tuhan untuk mereka. Mereka gagal. Mereka mulai merasa kurang puas dengan apa yang sudah disediakan Tuhan. Sehingga mereka akan mulai lakukan hal-hal apa yang mereka inginkan. Dan di sanalah si iblis tadi mulai bekerja, menawarkan. Bahkan dia tahu firman ya, kalau kita baca itu di pasal yang ketiga ya. Ular itu tahu firman Tuhan. Tapi ya sedikit diubah-ubahnya gitu ya. Dia ubah itu. Dia ubah firman. Dan ternyata Hawa pun mau bercakap-cakap. Tanpa sadar dia sudah diajak berbicara tentang hal kematian. Dia tidak sedang dibawa berbicara tentang hal-hal kehidupan. Kehidupannya Allah. Sekarang ini apa yang sering kita pikirkan teman-teman, anak muda? Apa yang sering kita masukkan ke dalam pikiran kita? Mungkin berjuang untuk hidup, berjuang untuk maju, berjuang untuk berhasil, iya. Tapi jangan sampai lupa, kita harus juga masukkan kehidupan Allah di dalam diri kita. Ya, kamu juga harus ambil kehidupan Allah itu bagimu. Kamu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Yesus mati bagi kita. Dia hidup untuk kita. Dia berikan rohnya supaya kita hidup bisa menikmati joy-nya Allah, kehidupannya Allah bagi kita. Anak-anak muda, akhir-akhir ini harus punya satu fokus. Ambil, terima kehidupan Allah dalam dirimu. Enggak hanya sekedar mengejar cita-cita. Tidak ada yang salah, tapi tidak hanya sekedar mengejar cita-cita. Tapi harus ada kesempatan ambil kehidupan Allah bagimu. Tarik kehidupan Allah bagimu.
Katakan aku dikasih oleh Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih rohmu ada padaku. Sekarang ini orang kebanyakan kalau datang sama Tuhan gak lagi mengambil sesuatu dari Tuhan. Bukan mengambil sesuatu yang sudah disediakan. Tapi datang sama Tuhan melapor segala sesuatu apa yang dia mau. Lapor. Mereka lupa sebenarnya Tuhan sudah punya sesuatu untuk kita. Amin. Tuhan sudah punya sesuatu untuk kita. Ketika saya mulai masuk di sekolah Alkitab, saya sudah berumur 30. Kalau orang Batak umur 30, kalau belum menikah laki-laki, ada istilah begini. Kalau sudah di atas 30, Tuhan angkat tangan tentang jodoh katanya. Gak turun tangan lagi dia katanya. Udah kan susah dapat jodoh katanya. Jadi dulu ketika saya setiap jumpa keluarga selalu bilang begini. Umurmu sudah sekian. Kapan kau menikah? Kapan menikah? Kapan menikah? Jadi kalau itu adalah pertanyaan yang paling sulit dulu saya jawab. Kalau tahun baru pulang pasti jumpa keluarga semua. Itu pertanyaan yang sama. Itu adalah pertanyaan yang paling sulit saya jawab. Karena jodoh bukan seperti beli baju. Betul ya? Kalau beli baju kan, kayaknya aku udah pengen punya baju baru, ada yang trending nih, baju baru nih. Paling tinggal siapkan uang, ya kan? Pergi, beli, jadi pakai. Ikut tren, ya kan? Kalau soal pasangan hidup, gak bisa, gak gampang. Jadi itu dulu paling gak bisa saya jawab. Tapi saya bersyukur, Tuhan telah memperlengkapi saya. Tuhan memanggil saya di umur itu untuk masuk sekolah Alkitab. Supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat saya jadi frustasi, stres. Dan suatu kali ibu saya ngomong begini. Nah katanya. Dulu waktu kami berdoa untuk mendapatkan anak laki-laki. Ada firman Tuhan di satu buku almanak kalau orang Kristen suku ya. Ada buku-buku harian mereka. Di ayat pada saat itu adalah kelahiran saya, ayatnya begini. Bukan rancanganmu, tetapi rancanganku. Jadi ketika mama saya ingatkan itu waktu saya lahir itu adalah ayat. Kemudian dia bilang begini. Gak ada artinya saya paksa kau nak cepat-cepat menikah. Ternyata Tuhan sudah punya rancangannya untukmu. Waktu dia katakan itu saya bilang haleluya. Haleluya. Jadi setiap jumpa gak lagi ditagih. Mana calon parumain. Gak ditagih lagi. Dia udah tahu ada rencana Tuhan untukmu katanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan menurut saya memang saya gak pernah menjawab mereka ketika ditanya. Tuhan yang mengingatkan. Tuhan mengingatkan orang tua saya. Bukan rancanganmu. Tapi rancanganku. Tuhan punya rancangan buat anaknya. Si Abdi ini. Untuk apa? Dipersiapkan. Untuk menginjil, memberitakan Injil. Untuk melayani. Amin. Itu yang dipersiapkan. Saya bersyukur untuk hal itu. Adam dan Hawa gagal. Akibatnya apa yang terjadi? Dosa masuk. Penderitaan masuk. Kematian masuk ke dunia ini. Itulah yang terjadi. Tapi apa yang disebut rencana Tuhan tidak pernah akan ada yang menggagalkannya. Sekalipun Adam gagal, sekalipun Abraham gagal, apa yang dirancang Tuhan sejak semula untuk hidup mereka akan tetap digenapi. Amin. Barangkali Bapak Ibu teman-teman semua pernah gagal, di dalam Tuhan kamu gagal. Kamu ingat satu firman Tuhan tapi kamu gagal melakukannya. Tapi apa yang dirancang Tuhan untukmu, dia tidak akan pernah gagal. Kita perhatikan rencana Tuhan. Next. Bahwa inilah kabar baiknya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saat itu Tuhan sedang berbicara kepada si ular. Si ular. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kemenangan atas dosa. Ini bicara tentang kemenangan atas iblis. Bahwa dikatakan, di ayat itu tadi dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan tumitnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang apa yang akan Yesus lakukan. Ketika Yesus datang ke dunia, ia mengalahkan iblis. Meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini. Kemudian dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan apa? Di ayat 21 dikatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara tahu? Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dikatakan bahwa mata mereka terbuka sehingga mereka melihat diri mereka telanjang. Dan sejak saat itu mereka malu. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Kemudian Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Apakah itu sebuah pertanyaan menunjukkan bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam? Pasti Tuhan tahu di mana si Adam. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam telah memakan buah pohon itu? Pasti Tuhan juga tahu. Tuhan kita adalah Tuhan Maha Tahu. Tapi panggilan ini adalah, Adam di manakah engkau? Saya percaya panggilan ini bukan panggilan kemarahan. Panggilan ini bukan panggilan kemarahan. Panggilan ini adalah panggilan kasih dari Tuhan. Karena kenapa? Saya katakan panggilan kasih. Begitu dia temukan mereka memakai penutup tubuh mereka dari daun pohon ara, Tuhan menggantikan pakaian itu. Tuhan bilang begini, seolah-olah bilang begini, Adam, kenapa kamu pakai pakaian itu? Kamu mengusahakan sendiri. Kamu mencoba menyelesaikan masalahmu dengan caramu. Kamu tidak tahu saya, aku mengasihimu. Aku yang akan mengatasi masalahmu ini. Makanya di situ dikatakan di ayat 21, Tuhan membuat pakaian. Tuhan membuat pakaian. Lihat, Adam gagal, Adam dan Hawa gagal, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasihnya. Ia membuat pakaian untuk mereka. Saat kita pun gagal, kita semua gagal. Kita telah berdosa. Tetapi Yesus datang. Ia datang menggantikan hukuman kita. Yesus datang untuk mengambil kutuk kita. Yesus menggantikan penderitaan itu. Hukuman itu diperhitungkan kepada dia. Dan sebagai gantinya, kebenarannya diperhitungkan bagi kita. Lihat pertukaran yang luar biasa oleh karena kasih. Ketika Tuhan datang menjumpai Adam dan Hawa, Tuhan gantikan pakaian mereka. Bukan lagi pakaian yang dibuat oleh usaha manusia. Halo, pakaian yang kita pakai hari ini bukan pakaian yang kita buat sendiri secara rohani. Tapi pakaian yang kita pakai hari ini adalah pakaian jubah kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Itu sebab kita layak di hadapan Bapa. Makanya kita sekarang layak disebut anak. Kita layak disebut sebagai aku mengasihimu. Kita layak disebut sebagai orang-orang yang menerima warisan di dalam Kristus. Haleluya. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Katakan amin. Apa masalahmu hari ini? Jangan selesaikan sendiri. Ya. Mungkin kamu pernah gagal dalam kehidupanmu anak-anak muda. Gagal di dalam mengikut Tuhan. Gagal di dalam beriman kepada Tuhan. Gagal di dalam pelayananmu kepada Tuhan. Jangan coba selesaikan sendiri. Saya pun pernah gagal dalam pelayanan. Tapi Tuhan tidak akan berhenti.
Dia punya panggilan, dia punya rencana dan dia akan menggenapi. Dari mana saya tahu itu? Mari kita lihat satu firman Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Firman Tuhan katakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Kalau kita sudah pernah memulai melayani Tuhan, anak-anak muda sudah mulai membangun sebuah hubungan dengan Tuhan di rumah dengan ada doa yang khusus ya. Kamu mulai membangun mezbah doamu secara pribadi. Tapi mungkin karena ada sesuatu hal, ada hal yang kamu pikirkan, kamu mulai hilang. Kamu mulai tidak lagi disiplin dan kemudian kamu mulai merasa gagal. Jangan frustasi. Saya tahu Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antaramu. Tuhan yang memulai pekerjaan baik bagi kita. Ia akan meneruskannya. Ia akan datang meneguhkan kita kembali. Amin anak muda. Amin. Ya. Apa yang menjadi kegagalan yang sering terjadi bagi kita? Ini. Kegagalan kita yang sering terjadi dalam hidup kita ini. Kita berusaha sendiri untuk mendapatkan berkat-berkat serta perkenanan Tuhan bagi kita. Itu adalah kegagalan. Kalau kamu berusaha sendiri dengan kekuatanmu, mendapatkan supaya kamu diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, itu adalah kegagalan. Dalam Roma 5 dikatakan demikian, ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Jadi apa yang mau kita usahakan supaya kita berkenan? Tidak ada. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menerima apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Menerima karya Kristus. Terimalah Injil itu. Terimalah apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Itu yang terpenting. Amin. Ya. Kita berusaha sendiri mendapatkan berkat-berkat serta perkenanan Tuhan bagi kita. Itu merupakan kegagalan. Oleh karena itu, mari saya dorong semua pemuda di tempat ini. Apa yang perlu kita lakukan? Sadari bahwa kamu ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kamu. Kamu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kamu adalah orang yang diberkati di dalam Kristus. Apa yang mau kamu lakukan sekarang adalah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Bukan supaya Tuhan berkenan lagi. Tapi karena kamu sudah dikenan oleh Tuhan. Amin. Ya, kamu tidak lagi sedang mengejar berkat. Kamu lakukan sesuatu yang baik supaya kamu diberkati, tidak itu lagi. Tapi kamu tahu sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu karena kamu tahu Tuhan sudah memberkati hidupmu. Amin. Ada perbedaan di sana. Ada perbedaan di sana. Nah, oleh karena itu bagi youth di tempat ini saya percaya lewat kita terus menerima kasih Tuhan bagi hidup kita. Kita akan menjadi youth, para pemuda ya, generasi gereja. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan menunjukkan dan ia akan terus membawa kita kepada rencananya. Karena ia tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu cerita hidup kita. Dia tahu semua yang kita lakukan. Tapi ia mengasihi kita. Memang Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita seadanya. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Keberdosaan kita. Ya, ketika kita berdosa kita dikasih. Tapi apakah Tuhan mau kita terus hidup dalam dosa? Enggak. Tuhan tidak mau kita seadanya. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam apa yang sudah ditetapkannya bagi kita. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa hari ini kita dapat melihat satu pelajaran penting. Kita belajar tentang hal gagal. Tapi gagal bukan tentang apa yang kita inginkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga di dalam Kristus, ada rencana Tuhan bagi setiap kita supaya kita masuk di dalamnya. Ada rencana Tuhan bagi setiap kita supaya kita ada di sana, supaya kita hidup di sana dan kita menjadi saksi bagi Tuhan.
kasih Tuhan. Kita satu pujian berkata, Bapa Engkau mengenalku. Jangan takut. Kalau kita pernah gagal, Tuhan adalah setia. Ia akan meneguhkan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, sebab Tuhan yang memilih kami. Dan pilihanmu adalah teguh Tuhan. Panggilanmu adalah teguh bagi kami. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Yes. Amin. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau meneguhkan kami. Dengan kekuatanmu kami bangkit. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saya pernah merasa gagal sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, saya pernah merasa gagal. Sampai suatu kali saya pernah merasa saya tidak layak melayani Tuhan. Setiap hari ada hal yang menuduh hati saya. Seolah-olah berkata, kamu gak layak di sana. Kamu gak layak lakukan itu. Dengan kekuatan saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri, saya katakan kepada pemimpin saya mau istirahat dari pelayanan. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan. Itu tidak mendatangkan damai sejahtera di hati saya. Sampai suatu kali Tuhan seolah-olah berbicara begitu kuat di dalam hati saya. Bahkan mengingatkan saya satu firman Tuhan dari Mazmur pasal 16. Di mana waktu itu saya mulai merasa frustasi. Saya mulai seperti gejala depresi. Saya mulai gemetaran tubuh saya. Di malam hari sekitar jam 12 malam.
Di saat tubuh saya semua gemetaran, seolah-olah sudah mulai mengakhiri hidup saya. Saya merasa gagal. Saya melayani tapi saya gagal, saya nggak layak. Tuhan mengingatkan saya firman dalam Mazmur pasal 16. Dia berkata demikian. Aku tidak menyerahkan engkau ke dunia orang mati, tapi aku akan menunjukkan kepadamu jalan kehidupan. Di waktu malam itu, saya buka firman itu. Kemudian saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau firman ini untukku malam hari ini, mari peluk saya. Mari peluk saya. Jikalau firman ini untukku malam ini, mari peluk saya. Saya merasa dipeluk sama Tuhan. Dan benar, Tuhan menunjukkan jalan kehidupan di hati saya. Dia mulai menumbuhkan, kamu sekolah Alkitab. Kamu masuk sekolah Alkitab yang sudah saya persiapkan bagimu. Itulah awal di mana saya pergi sekolah. Dan benar, sejak saat itu saya merasa damai sejahtera. Tuhan tidak membiarkan saya masuk ke dunia orang mati, tapi Tuhan menunjukkan jalan kehidupan. Siapa itu jalan kehidupan? Yesus. Setiap hari saya membaca Alkitab, saya melihat Yesus. Setiap kali saya membuka Alkitab, saya melihat Yesus di dalamnya. Yang adalah hidup saya. Dia ada di dalam hidup saya. Hal yang sama juga kepada teman-teman saya semua. Yesus ada bagimu. Yesus ada untukmu. Yesus tersedia untukmu. Tuhan akan membawa kita di jalan kehidupan. Tuhan akan membawamu naik bukan turun. Tuhan akan membawamu menjadi kepala bukan ekor. Engkau diberkati, engkau dikasihi. Tuhan punya rencana indah bagimu. Buka hatimu bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita gagal, tapi dia katakan, aku yang akan mengatasi semuanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di tempat ini, mungkin sekarang ini kamu merasa gagal, merasa kamu diikat dengan sebuah kegagalan, membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu tidak begitu leluasa datang kepada Tuhan. Ini waktunya bagimu. Terima kebenaran ini. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Kamu diterima oleh Tuhan. Dia punya rencana bagi hidupmu. Kamu tidak akan gagal selama-lamanya. Hidupmu tidak berakhir dengan kegagalanmu, tapi Tuhan membuat indah. Kegagalan diubah menjadi sebuah keberhasilan. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Bersyukur Tuhan. Engkau yang menggenapinya bagi kami. Engkau yang memulai pekerjaan baik. Engkau meneruskannya. Memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Saya percaya ketika kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Abdi Sabda Medan kali ya. Enggak ya. Berapa kepanjangannya tetap Pak Adi ya. Saya buat jadinya ya. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah melayani ibadah Youth El Prajim Medan di tempat ini. Dan saya juga melihat ada jiwa-jiwa yang cantik-cantik, cakep-cakep ya. Saya rindu berkenalan dengan mereka. Shalom Youters. Wah. Gak merasa Youters kayaknya. Shalom Youters. Iya, saya melihat ada jiwa-jiwa yang baru kayaknya ini ya. Kayaknya ada tim, selama ini kita bilang excellent ya, melayani excellent gitu ya. Tapi kita akan panggil orangnya yang sesungguhnya namanya excellent. Boleh kembali.
maju ke depan Kak Excellent, Kak Eren ya, Kak Eren ya. Boleh ya maju. Sama tim yang baru pertama kali semua yang datang yang dibawa Kak Cindy juga. Boleh, ayo maju yuk. Kita mau berkenalan, kita mau kasih sesuatu yang menjadi kenang-kenangan di tempat ini. Orang yang baru pertama kali hadir, kita mau bersapa. Yuk, jangan malu-malu maju. Yang merasa baru pertama kali hadir. Kakak yang di samping dua yuk, kasih maju yuk. Kasih maju yuk. Ayo, 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 jangan malu-malu. Ayo, 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 jangan malu-malu. Ayo, sini Kak, mau dapat sesuatu enggak dari Kak Astri? Maju ke depan Kak, maju ke depan, maju ke depan. Sini Kak, sini Kak. Oke. Ayo Kak, sini Kak, kakak yang dua. Aku tahu loh tadi baru pertama kali hadir. Karena saya melihat muka-muka. Kak, ada lagi juga, Kak Cindy. Dia kan baru pertama kali di Youth kan? Enggak ya? Oh enggak ya, kedua kali ya, makanya sering-sering datang Kak Cindy ya kan, jadi salah panggil. Cakep-cakep gak, cantik-cantik gak? Anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan ya dong ya kan. Udah cantik, rajin gereja ya kan, amannya di gereja bukan di luar-luar ya kan. Ini adalah calon-calon apa ini, jodoh-jodoh yang pilihan Tuhan ini. Oke, hari ini ada berapa jiwa? 1, 2, 3, 4, 5. Terpujilah Tuhan, kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, 6 ya? 6, 1, 2, 3, 6. Berarti 7 malaikat di sampingnya. Oke, hari ini kita juga mau kenalan ya. Dan pastinya dengan kehadiran anak-anak muda, semua kakak-kakak yang hadir di depan ini kami sangat bersuka cita dan rindu hadir lagi, datang lagi. Memang ibadah kita ini masih baru kita mulai. Ya kan, kalau ada kakak-kakak yang mau membantu, apalagi ini adalah mau momen-momen Natal. Harus ada gebrakan yang baru Natal 2025 di El Perajin Medan. Wow! Iya kan? Kalau sudah ada gebrakan di Umas, oma-oma, opa-opa, masa kalau anak-anak muda gak tampil nanti di Natal El Perajin Medan? Iya, harus nanti kita tunjukkan ya. Jadi dengan kehadiran kakak-kakak di sini, anak-anak muda, yuk gabung bersama-sama melayani. Dan pengumuman yang paling penting, siapa rindu mau melayani di bagian singer, worship, musik, multimedia dan lainnya, yuk welcome. Nanti ada proses training dan kita sama-sama belajar. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata gagal. Kalau ada pun gagal dalam diri kita, itu artinya dikasih lagi untuk mencoba ya. Jadi rindu juga kakak-kakak semua di sini melayani, bisa nyanyi, bisa musik, semuanya bisa ya. Jadi itu yang menjadi kerinduan kita bersama di tempat ini. Dan hari ini saya mau sapa dulu, atas nama siapa Kak? Shalom Youth. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Sayang Panggabean. Emang ada sayangnya? Iya, Sayang Panggabean. Benar-benar sayang namanya. Emang saya. Oh Mak, memang ya sesuai dengan namanya harus lebih sayang-sayangan lagi kalau udah kenal ya. Tak kenal sayang, sudah kenal sayang-sayangan. Rupanya namanya sendiri sayang. Iya, terima kasih. Taunya ibadah ini dari siapa? Dari Kak Excellent. Oh Ma, ini yang ini yang mau kau kasih tunjuk ya. Sesuai namanya Excellent. Ada hatinya, kerinduannya untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja ini. Langsung kasih mainnya Kak. Langsung kita sapa dulu. Hai Kak Excellent. Kayaknya gak kenalan lagi ya gitu ya. Enggak. Kenapa mau mengajak mereka datang hari ini, Kak Excellent? Kerinduan tadi kayak tadi ya mungkin ya. Kerinduan ya. Biar ada yang dikenal juga gitu. Oh, ya. biar jangan biar cuman- rame-rame. Kan. Iya, biar jangan cuman Kak Excellent aja excellent. Iya, Dan supaya orang lain pun juga supaya mau enggak excellent. cuman saya yang dicari-cari ya. Oh. Wah, terima kasih ya Kak Excellent ya. Dan Kak Excellent kemarin itu dia training untuk nyanyi ya. Kita kasih kesempatan, jadi jangan malu-malu. Kalau Kak Excellent-nya mau untuk dapatnya dipakai waktunya melayani untuk Tuhan, kenapa tidak ya kan Kak Excellent ya. Jadi kita doakan Kak Excellent ya segera ya, Tuhan udah dicatat kapan ya anakku Excellent ini melayani. Di Youth ini nanti minggu depan, minggu-minggu berikutnya harus ada di depan ini. Iya, kasih dulu kakak mainnya lagi.
Iya, senyum ya, manis ya senyumnya. Iya, dengan siapa kakak? Shalom semuanya. Shalom. Kenalin, nama aku Karen Alexa, bisa dipanggil Karen. Iya, Terima keren. kasih. Bukan yang itu ya, yang kalau contohnya suamiku jalan dia keren gitu ya. Bukan ya? Iya, tapi tadi namanya Karen. Iya, sesuai dengan Karen. Iya, salam kenal ya Kak Karen. Oke. Dari ini juga saudara ya sama Kak Isalen, sepupu. Iya. Iya Kak, boleh Kak, atas nama siapa Kakakku Shalom sayang? semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hani Yobelita Simanjuntak, dipanggil Hani. Hani. Unik-unik namanya ya. Iya. Ini sayang Hani. Iya. Statusnya Kak Hani apa? Udah ada nggak honeymoonnya? Oh nggak ya? Maksudnya status kuliah, kerja? Baru tamat Oh baru tamat. Rupanya udah tamat apa ini? SMA. SMA. Kita doakan ya. Lanjut ya studinya ya. Amin. Iya boleh kasih lanjut mic-nya Kak Hani. Iya. Shalom semua. Shalom kakak. Nama aku Duma Riani Kasih. Aku berusiaan. Oh istri Judika ya? Oh enggak ya Duma ya. Panggilannya siapa namanya kakak? Biasanya dipanggil Duma. Oh Duma. Langsung gampang ya. Nanti kutanya si Ega siapa nama orang ini. Ya, semuanya harus kutanya nanti siapa yang di depan yang cantik-cantik bidadari yang Tuhan kirim. Iya. Terima kasih Kak Duma. Boleh lanjut perkenalannya. Shalom semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yesika Siagian. Saya dipanggil Eci. Eci. Kayaknya ada lagi loh yang kita panggil Eci. Oh enggak ya. Oh berarti datang lagi nanti minggu depan, entah dari mana Eci yang kedua. Haleluya. Iya. Bang Rahmat kayaknya dari tadi senyum-senyum lah. Dan kenapa ya gini-gini ya. Banyak peluang gitu. Sini dulu Kak Rahmat. Sini dulu. Sini. Iya. Buktinya senyum-senyum di belakang. Masih ingat gak nama-nama orang ini semua? Hampir semua lah. Kayaknya dia masih ingat semua. Bukan cuma hanya diingat Kak. Udah terdaftar di hatiku semua. Kasih dulu namanya satu-satu dari yang terdepan. Kak sayang. Kayaknya manggil sayangnya itu gimana? Sayang gitu ya. Ada gimana gitu. Oke, benar gak namanya sayang? Iya. Yang kedua? Kak excellent. Iya, ketiga. Kak Hani ya? Bukan. Kayak Ih, langsung dilompat Haninya, si kerennya gak dipanggil. Kak Karen. Baru Kak Hani, Kak Duma, Kak Eci. Wah, betul kan? Semuanya hafal di luar kotanya. Oke, hari ini Kak Astri mau kasih sesuatu ya, dengan kita memberi ini itu tanda kita sudah berkenalan dan sudah kita sama-sama ada di dalam pelayanan ini, dan kiranya dengan pemberian boleh mundur dulu 2 langkah ke belakang ya, dan kita bagikan, kasih tepuk tangan buat mereka dong. Duduk lagi buat kita semua. Yuk silakan duduk. Kita lanjutkan ke worship leader. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, jika hari ini kita udah perkenalan dengan teman-teman kita, mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore hari yang indah ini Kau berikan bagi setiap kami Bapa, anak-anak mudamu. Kau kumpulkan kami kembali Bapa dengan tali kasih yang luar biasa di antara kami. Semakin erat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di sepanjang minggu ini, bahkan di minggu-minggu berikutnya Bapa, kami rindu Tuhan Yesus penuaian tetap terjadi di anak-anak mudamu Tuhan Yesus.
Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memakai masa-masa muda kami Tuhan Yesus untuk melayani dan memuliakan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Semuanya Tuhan Yesus kami kembalikan yang menjadi hak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Apapun yang dilakukan, anak-anak-Mu semuanya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan membawa pujian kita menjadi visi bagi gereja kita di tempat ini. Memuliakan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang. Mari saudara semuanya untuk bangkit berdiri anak-anak muda. Mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan buat ibadah Youth sore hari ini Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Mengingat kami Tuhan. Setiap kami pernah mengalami kegagalan Tuhan. Tapi itu bukan akhir dari kehidupan kami Tuhan. Tapi ada rancangan yang indah dari Engkau ya Tuhan di dalam setiap kegagalan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau berkati ya Tuhan, Bapak Pastor Sabda yang abdi yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai beliau lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dimanapun dia menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, ada tanda-tanda heran mujizat menyertai ya Tuhan. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, beserta ibu ya Tuhan. Engkau berkati keluarga besar mereka ya Tuhan, kesehatan yang baik Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Wijaya Erwin Tuhan, bersama Ibu Limariana ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mampukan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kerendahan hati lebih lagi, kebijaksanaan urapan-Mu mengalir turun setiap mereka ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang menuntun mereka ya Tuhan untuk mencapai visi misi yang telah Kau berikan bagi gereja-Mu. Kemah perjanjian segala bangsa akan terjadi ya Tuhan oleh tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, Engkau juga berkati ya Tuhan Bapak Budi dan Ibu Esther ya Tuhan sebagai koordinator Medan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk
gembala satelit kami ya Tuhan, Kabanjahe dan Samarinda ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersatukan hati mereka ya Tuhan, untuk berjalan bersama Bapak Gembala kami Tuhan, memimpin daripada gerejamu Tuhan, menggembalakan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi jemaat yang penuh dengan masa depan ya Tuhan, menjadi jemaat yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim penggembalaan yang ada ya Tuhan. Kami para pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan, beri kami kesatuan hati ya Tuhan untuk bersama-sama melayani di tempat ini ya Bapa. Saling menopang, saling mendukung ya Bapa. Jadikan kami pelayan-Mu yang taat dan setia Tuhan, yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, anak-anak muda ya Tuhan, baik yang datang ataupun yang tidak dapat hadir Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak muda yang berhasil ya Tuhan, menjadi terang dan garam bagi sekeliling ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan Tuhan. Tuhan, dan pergumulan mereka ya Tuhan, baik dalam pendidikan ya Tuhan, pekerjaan Tuhan, bahkan pasangan hidup ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau adalah menjadi jawaban setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau pulihkan setiap mereka ya Tuhan. Siapapun yang mengalami beban berat Tuhan, Engkau angkat beban mereka ya Tuhan. Biarlah mereka pulang membawa damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada pemulihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan, presiden, wakil presiden, jajaran tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan, Engkau beri roh takut akan Engkau ya Bapa. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan merupakan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kepentingan rakyat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau lindungi bangsa kami ya Tuhan, dijauhkan dari segala bencana dan kerusuhan apapun itu ya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan, Engkau curahkan roh pertobatan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami Tuhan. Engkau pakai gereja-gereja-Mu di bangsa kami, terutama di kota Medan ya Tuhan. Ada penuaian jiwa besar-besaran terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih. Satu kebenaran telah Engkau tambahkan di dalam hidup kami, di mana ketika berbicara tentang sebuah kegagalan, itu bukan berbicara tentang apa maunya kami, tetapi itu tentang berbicara bahwa kami tidak terhubung dengan Engkau. Dan sesungguhnya satu kebenaran Engkau ajarkan kepada kami, bahwa rencana indah-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Kami tangkap pesan ini ya Bapa, kami bawa pulang firman ini Tuhan. Mari anak-anak muda di tempat ini, mari angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Rohul Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Saudara yang percaya menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.